Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, NIM 19070161143. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus dengan materi penanganan kebutuhan dan layanan pada anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental. Pembahasan yang pertama adalah penanganan pada anak dengan kondisi retardasi mental. Penanganan untuk mengatasi kondisi retardasi mental pada anak adalah memberikan terapi khusus agar anak bisa beradaptasi dan memiliki perkembangan sesuai dengan kondisinya. Terapi yang bisa diberikan adalah terapi Individualized Education Program atau IEP. Terapi ini merupakan seperangkat dokumen tertulis berisi rancangan pendidikan anak, lengkap dengan gambaran target dan cara untuk mencapainya. Dan terapi yang kedua adalah terapi Individualized Family Service Plan atau IFSP. IFSP adalah terapi yang mirip dengan IEP yang dikembangkan untuk anak-anak yang memasuki pendidikan khusus, tetapi dirancang untuk anak-anak yang memiliki usia lebih muda. IFSP lebih fokus pada keluarga dan terapi yang dapat membantu anak-anak dengan keterlambatan perkembangan sebelum mereka masuk sekolah. Selain terapi, sebaiknya orang tua juga melakukan beberapa hal untuk membantu perkembangan anak. Yang pertama adalah membiarkan anak melakukan hal baru dan mendampingi anak untuk melakukan sesuatu kegiatan secara mandiri. Yang kedua adalah sebaiknya orang tua perhatikan perkembangan anak di sekolah dan membantu anak untuk memahami pelajaran yang diterima anak di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua sebaiknya lebih sering mengajak anak untuk berinteraksi dengan orang banyak dan mengikutkan anak dengan kegiatan-kegiatan sosial edukasi yang memerlukan kegiatan kelompok atau aktivitas yang membantu interaksi dan kerjasama. Dan yang keempat adalah mencari informasi lebih banyak mengenai kondisi retardasi mental atau gangguan intelektual agar orang tua lebih mengerti bagaimana penanganan dan perawatan pada anak yang memiliki kondisi ini. Pembahasan yang kedua adalah layanan bimbingan belajar anak retardasi mental. Layanan bimbingan belajar adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada siswa supaya dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar, sehingga dapat mencapai prestasi semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Layanan tersebut meliputi menetapkan siswa yang memerlukan bantuan, menetapkan penyebab hambatan belajar, dan melaksanakan bantuan yang sesuai dengan kondisi siswa. Kegiatan ini dapat dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran, tentu saja dengan menyediakan waktu khusus. Layanan bimbingan belajar bagi anak retardasi mental merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru kepada siswa retardasi mental yang mengalami masalah-masalah dalam belajar, dikarenakan kemampuan intelijensi di bawah rata-rata anak normal lainnya, sehingga dengan bantuan tersebut dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Guru bertugas untuk memberikan bantuan sesuai kondisi setelah menetapkan siswa yang memerlukan bantuan dan menetapkan penyebab hambatan belajar yang dihadapi anak retardasi mental. Pembahasan yang ketiga adalah kebutuhan-kebutuhan dalam belajar anak retardasi mental. Menurut Endang Rohyadi dan Zainal Alimin, menjelaskan kebutuhan belajar anak retardasi mental adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mengembangkan aspek kognitif, meliputi kebutuhan dalam mengembangkan keterampilan berbahasa, kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan persepsi, kebutuhan untuk mengembangkan perhatian dan konsentrasi, serta kebutuhan untuk mengembangkan memori. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan motorik, meliputi kebutuhan untuk mengembangkan motorik kasar, serta kebutuhan untuk mengembangkan motorik halus. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk mengembangkan perilaku adaptif, meliputi yang pertama adalah memberikan banyak situasi real pada anak dengan cara memberikan banyak kesempatan untuk mengenal berbagai situasi dan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga muncul keberanian dalam berkomunikasi, memahami situasi, serta aturan ataupun tata tertib dimanapun ia berada. Yang kedua adalah memberikan peluang lebih besar pada anak untuk mencoba melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat praktis. Dan yang ketiga adalah memberikan sesuatu yang bermakna dan fungsional. Bermakna dan fungsional memiliki arti bahwa apa yang diajarkan kepada mereka benar-benar memiliki arti dalam kehidupan nyata sehari-hari. Menurut Eli Sari Melinda,
mengemukakan bahwa pada dasarnya pembelajaran adaptif bagi anak berkebutuhan khusus sama dengan prinsip pembelajaran pada umumnya. Yang pertama adalah kesempatan belajar. Dalam pembelajaran, peserta didik memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan melalui proses mengamati, mengeksplorasi, menilai, dan menanggapi sehingga berdampak pada perubahan peserta didik dalam pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan yang berguna untuk peserta didik. Yang kedua adalah motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam proses belajar mengajar. Memberikan dorongan, wawasan, motivasi hidup agar mereka dapat melaksanakan tugas kehidupannya kelak. Yang ketiga adalah latar ataupun konteks. Guru perlu mengenal peserta didik secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungannya dengan semaksimal mungkin. Kemudian menghindari pengulangan materi yang tidak signifikan ataupun tidak penting. Yang keempat adalah keterarahan. Dalam setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki arah yang jelas ataupun tujuan yang akan dicapai secara jelas, sasaran, bagaimana cara, mekanisme kegiatannya seperti apa. Oleh karena itu, guru harus menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima adalah menyenangkan. Kegiatan pembelajaran harus dapat menciptakan suasana menyenangkan, karena dengan pengalaman yang menyenangkan akan mudah untuk dicerna dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Oleh karena itu, pembelajaran jangan sampai monoton, serta harus diciptakan metode, strategi, interaksi pembelajaran, dan penilaian yang memberikan kesan bermakna untuk peserta didik. Yang keenam adalah hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan lingkungan di mana interaksi akan melibatkan banyak arah. Peserta didik harus belajar bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh adalah belajar sambil mempraktikkan. Agar peserta didik memiliki pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran, maka pembelajaran bukan hanya untuk learning to know, hanya tahu saja, namun harus dengan learning to do atau learning by doing. Mereka harus melakukan percobaan, mengamati, merasakan, melakukan, mengevaluasi, menganalisis, dan lain sebagainya. Sehingga peserta didik akan memperoleh pengalaman yang dapat bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Yang kedelapan adalah individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun keterlambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pelajaran masing-masing anak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sesuai. Yang kesembilan adalah menemukan. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu merangsang anak untuk terlihat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan emosional. Menemukan adalah proses panjang yang dapat mengetahui, memahami, dan meyakini sehingga apa yang mereka temukan dapat melekat dalam long-term memory. Strategi dan metode yang dapat digunakan dengan eksplorasi, inquiry, discovery, eksperimen, dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.